Halo teman-teman, selamat datang pada video pembelajaran kelompok 18 yang beranggotakan Dava Dwi Wahyu Permana dan Aldi Algifari. Pada video pembelajaran ini, kami akan membahas mengenai media presentasi. Yuk kita simak videonya. Apa itu media presentasi? Media adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa, atau menyampaikan sesuatu pesan dan gagasan kepada penerima. Sedangkan presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Media presentasi adalah pesan atau materi yang akan disampaikan, dikemas dalam sebuah program komputer, dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Biasanya, materi yang disajikan berupa teks, gambar, animasi, dan video yang digabung dalam kesatuan yang utuh. Rahadi mengatakan pada tahun 2008, media presentasi merupakan suatu pesan atau materi yang akan disampaikan yang dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji, proyektor. Pesan atau materi yang dikemas dapat berupa teks, gambar, animasi, dan video yang dikombinasi dalam satu kesatuan yang utuh. Tujuan presentasi. Menurut Joko Purwanto, secara umum presentasi memiliki 4 tujuan pokok. Tujuan presentasi adalah pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Kedua, menghibur audiens. Ketiga, menyentuh emosi audiens. Keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Tujuan yang pertama, yaitu menyampaikan informasi. Salah satu tujuan yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan kepada audiens. Pesan-pesan yang disampaikan tentu saja harus menarik, sederhana, dan mudah dipahami oleh audiens. Hindarkan bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami. Tujuan kedua, yaitu menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga mempunyai tujuan untuk menghibur. Artinya, untuk mencapai tujuan bisnis, seseorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Namun demikian, suasana dalam presentasi bisnis juga perlu dikendalikan. Jangan sampai lepas kendali sehingga suasana tak ubahnya seperti dagelan atau lelucon. Tujuan ketiga, yaitu menyentuh emosi audiens. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Sebagai contoh, seorang pembicara bisa saja menggugah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, atau hanyut dalam keprihatinan melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicara. Tujuan yang terakhir yaitu memotivasi audiens untuk bertindak. Memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuatu sesuai yang dikehendaki pembicara. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakannya secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basa-basi. Dalam arti bahwa apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Jenis-jenis media presentasi. Yang pertama, overhead projector. Overhead projector atau OHP adalah alat untuk memproyeksikan benda tembus cahaya. Cara kerja OHP seperti diaskop. Alat ini sering dipakai karena memiliki beberapa kelebihan,
yaitu dapat dipakai dalam ruangan terang dan benda yang diproyeksikan adalah gambar atau tulisan tangan dengan spidol pada kertas plastik atau kertas transparan. Yang kedua, proyektor LCD. Proyektor LCD merupakan salah satu suatu alat yang paling umum digunakan sebagai media presentasi. Proyektor digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok dan sebagainya. Yang ketiga adalah proyektor interaktif. Proyektor interaktif merupakan media presentasi untuk melancarkan kombinasi antara kemampuan dari presenter dengan peserta presentasi dan mentransformasikan keseluruhan konsep untuk presentasi. Yang keempat adalah projection screen, merupakan layar tempat memantulkan hasil dari data yang diterima oleh proyektor sehingga bisa dilihat dengan pandangan mata. Kelebihan media presentasi. Yang pertama, dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. Yang kedua, dapat menjangkau kelompok banyak. Yang ketiga, tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Yang keempat, penyajiannya masih bisa bertatap muka. Yang kelima, dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang keenam, bahan materi-materinya mudah didapat dan pembuatannya tidak terlalu rumit, sehingga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya pembuatannya. Kekurangan atau kelemahan media presentasi. Yang pertama, ketergantungan arus listrik sangat tinggi. Yang kedua, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi, atau penyaji harus menguasai betul materinya. Yang ketiga, harga proyektor relatif mahal. Yang keempat, disajikan hanya dalam bentuk teks dan kebanyakan hanya berbentuk animasi-animasi gambar saja. Sekian video pembelajaran tentang media presentasi. Terima kasih atas perhatiannya.